Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat diciptakan Tuhan tanpa dosa, tetapi kemuliaan itu tetap dinisbatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh sebab apa kemuliaan itu diberikan manusia? Sebab manusia diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan garis hidupnya berdasarkan usaha-usaha yang dilakukannya. Selain itu, manusia dibekali akal pikiran yang dapat membedakan hitam putihnya pilihan hidup ini. Manusia juga dibekali hati untuk menyaring semua hal yang terkait dengan baik dan buruk. Oleh karena itu pula Allah cenderung menganggap manusia sebagai makhluknya yang paling mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya sebagai berikut. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Lalu apakah semua manusia pada akhirnya mulia? Tidak. Pada akhirnya manusia sendiri yang menentukan dirinya berada di dalam kehidupan yang hitam atau berada dalam kehidupan yang putih. Bagaimanakah agar berada dalam kehidupan yang putih? Jawabannya adalah jika seseorang mampu mengendalikan dirinya, maka ia akan berada dalam kehidupan yang putih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri, maka secara otomatis akan terlihat bahwa ia memiliki cara berpikir yang salah. Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang dapat mengkritik dirinya sendiri. Tidak semua orang mampu melihat bahwa cara berpikirnya salah. Pada akhirnya mereka terjebak dalam situasi yang suram, merasa diri benar, padahal dia bukan penentu kebenaran. Cara berpikir yang benar adalah cara berpikir yang positif. Sudah sejak ribuan tahun lalu dijelaskan oleh Tuhan dalam kitab-kitab sucinya bahwa manusia diharuskan berpikir agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan menunjukkan bahwa cara berpikir positiflah yang menjadikan seseorang mencapai derajat manusia yang sesungguhnya. Kita mengenal Albert Einstein yang dengan cara berpikir positifnya mampu mencapai terobosan baru dalam dunia sains. Walaupun Einstein diremehkan dan dikritik habis-habisan atas teori barunya itu oleh para ilmu senior pada masanya, tetapi ia tetap berjalan mencari bukti-bukti yang valid untuk menjelaskan kebenaran teorinya. Ia berkeliling negara dan benua untuk mengujikan bahwa teorinya valid. Pada akhirnya, jerih payahnya itu terbayar dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Baru-baru ini kita mengenal Jack Ma, seorang Tionghoa dari kelas menengah ke bawah yang mampu menjadi raja bisnis online terbesar di dunia. Ia terlahir dari keluarga miskin. Berkali-kali kehidupannya mengalami kegagalan, tetapi ia berusaha dari nol dan meyakini bahwa kehidupan kelam yang dialaminya akan berhasil ia lewati. Pada akhirnya ia menjadi raja retail online terbesar di dunia. Dari kisah-kisah mereka itu, kita sesungguhnya dapat memetik satu hal yang baik untuk kita lakukan, bahwa optimisme dibangun oleh akal yang jernih, akal yang positif, agar dapat mencapai apa yang sepertinya tidak mampu kita jangkau. Harapan adalah salah satu hal yang dapat membangkitkan kita, namun pikiran positif adalah yang dapat membantu kita menjangkau harapan tersebut. Begitulah derajat manusia sesungguhnya, ahli dalam berusaha, sebab ia matang dalam berpikir, memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik, serta berjiwa besar dalam menghadapi semua persoalan. Semua orang bisa memiliki tiga kemampuan tersebut asalkan selalu mengasah pikiran dan selalu menjaga kemauan untuk menjadi manusia seutuhnya.